Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Sri Wayuni, Guru IPA kelas 8. Ya, oke anak-anak. Pada kali ini kita belajar bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang konsep gerak. Pertanyaannya, bagaimana benda dikatakan bergerak? Iya, benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Oke, selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang gerak lurus. Perhatikan ilustrasi jarak dari rumah ke sekolah. Pertanyaannya, hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Perhatikan ya, dari rumah ke sekolah. Nah, dari sini menuju sekolah. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalkan, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km. Perhatikan ya, di sini 1 km. Ya, di sini 1 km. Sini 1 km. Jadi tambahannya dari rumah ke sekolah itu 2 km. Maka jarak yang kamu tempuh, yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Karena 2 tambah 2 km hasilnya 4 km. Namun perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0. Mengapa 0? Karena ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan perhitungkan posisi awal dan akhir benda. Nah, maksudnya kalau tadi 2 km ya dari rumah ke sekolah. Nah, dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah. Jadi 2 km dikurang 2 km. Hasilnya 0. Nah, dapat digambarkan supaya lebih mengerti antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu adalah dari A ke B, B ke C. Sedangkan dari A ke C itu adalah perpindahan. Tuh. Sudah paham ya? Lanjut. Perhatikan jarak dan waktu tempuh seorang atlet yang sedang berlari. Sekarang, pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Nah, perhatikan pada gambar 1.3 ya. Perhatikan gambar pada 1.3. Tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dan waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak itu adalah S ya, setiap sekonnya. Kemudian waktu itu adalah T. Nah, ini yang disebut dengan kelajuan. Secara matematis dapat dituliskan V sama dengan S per T. Keterangannya ada di samping ya. V adalah kelajuan, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian jarak, satuannya adalah meter. Kemudian waktu, satuannya adalah sekon. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa jaraknya itu adalah 5 meter per sekon?
Nah, untuk mengetahuinya melalui rumus V sama dengan S per T. Jadi kita masukkan ya rumusnya dulu ya. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui itu adalah S-nya. Berapa S-nya dan berapa T-nya. Nah, S-nya yang diketahui di sini berapa? S itu adalah jarak. Jadi jaraknya yang ditempuh di sini 30 meter. Sampai di sini ya. 30 meter. Kemudian berapa T-nya? T itu adalah waktu. Berapa waktunya yang ditempuh? Nah, waktu yang ditempuh adalah 6 sekon. Sekon itu detik ya. 6 sekon atau 6 detik. Nah, itu. Jadi, nilai V-nya sama dengan 30 bagi 6 berapa? 30 bagi 6 hasilnya? Iya, hasilnya 5. Berapa satuannya? V. Oh, satuannya itu meter per sekon. Ya, itu hasilnya ya. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan ya kalau tidak paham dan tidak mengerti. Jadi, Ibu lanjut ya. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap waktu. Perhatikan pada gambar 16, menunjukkan bahwa mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat. Ya, perhatikan ya, dipercepat. Nah, ini perhatikan yang menuju lampu hijau. Sedangkan saat mendekati lampu lintas yang berwarna merah akan diperlambat. Ya. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dengan adanya perubahan kelajuan yang ditunjukkan oleh jarum speedometer. Jadi pada saat dia menghadapi lampu merah berarti diperlambat. Nah, secara otomatis percepatan dapat dirumuskan A sama dengan V per T. Ini delta ya, bukan segitiga. Delta V per delta T. Kalau nggak ada perubahannya, bisa langsung V per T. Dengan delta V sama dengan VT dikurang V0. Ya, ini ada keterangannya ya. A itu adalah percepatan, delta V itu adalah perubahan kecepatan, delta T itu adalah perubahan waktu. Oke, diperhatikan rumusnya dan diperhatikan juga keterangannya. Kalau ada yang kurang dipahami, ditanyakan ya anak-anak. Nah, ini ada contoh soal. Ayo kita diskusikan. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Nah, yang ditanyakan di sini apanya? Yang ditanyakan adalah A, percepatannya berapa? Ya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah delta V. Iya. Delta V-nya berapa? VT dikurang V0. Ini 20 dikurang 0. Nah, jadi 20 dikurang 0. Nah, pertanyaannya kok 20 yang diambil, Bu? Kenapa bukan 72?
Iya, kenapa bukan 72? Karena satuannya delta V itu meter per sekon. Nah, sedangkan di sini adalah kilometer. Jadi ini 72 km per jam dijadikan meter per sekon, hasilnya 20. Pertanyaannya lagi, kok bisa 20 hasilnya, Bu? Nah, 72 ini kilometer ke meter berapa? Kilometer ke meter itu 1000. Jadi 72 dikali 1000 hasilnya 72.000. Kemudian 1 jam berapa detik? 1 jam 3600. Jadi 72.000. 72.000 dibagi 3600 ya. 3600. Hasilnya berapa? Hasilnya 20. Iya. Hasilnya 20. Kemudian lanjut ke delta T. Perubahan waktu. Berapa waktunya? Iya, 5 sekon. Nah, ini sudah semua ditentukan V dan delta T-nya. Jadi langsung kita masukkan aja. V sama dengan, A sama dengan delta V per T. Ya. Delta V per delta T. Berapa delta V-nya? Delta V-nya itu 20 ya. 20 tadi kurang 0 hasilnya 20 per 5. Dulu. 20 per 5. 20 bagi 5 berapa? Iya, 20 bagi 5 hasilnya 4. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Itu ya. Jadi kita tentukan dulu, masukkan rumusnya. A sama dengan delta V per delta T. Baru kita masukkan nilai berapa delta T-nya, berapa delta V-nya. Ya. Sudah paham sampai di sini? Ya, kalau ada yang kurang paham ditanyakan ya anak-anak. Karena selanjutnya Ibu akan memberikan soal. Nah, ini soalnya ya. Ayo kita selesaikan. Ada 2 soal yang Ibu kasih. Ya. Kalau ada yang kurang dipahami, ada yang kurang jelas tentang soalnya, ditanyakan ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti sudah jelas semua ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan tentang konsep gerak. Tolong dipelajari dan dipahami ya, karena ada soal yang Ibu bagikan tadi. Jangan lupa soal atau tugas yang Ibu kasihkan dikerjakan. Saya akhiri mata pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.